Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Solusi Farm. Video ini merupakan video lanjutan dari yang saya upload sebelumnya. Jadi sekarang ini tepat jam 5.45. Jadi ayam kampungnya kita sudah mulai cari tempat di tempatnya masing-masing. Jadi ada yang tinggal di rumah sini, ada juga di pohon-pohon sini. Nah, video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana cara pemberian pakan dengan harga yang relatif murah tapi bisa hasilnya maksimal. Oke teman-teman, kita lanjut ke kandangnya. Ini teman-teman, masih banyak ayam kita yang berkeliaran di jam segini. Seperti biasa teman-teman, kita akan disambut hangat oleh ayam-ayamnya kita, dan keseruan ini tidak akan kalian dapatkan jika di kandang secara full intensif dengan kandang panggung. Ini sudah menyambut semua teman-teman, akan diberi pakan. Seperti biasa teman-teman, untuk cemilan atau pengantar makannya dia biasa kasih beras ini, beras broken 2 kg. Sebelum saya kasih pakan utama. Nah, ini kenapa saya tidak kasih di tempat pakan yang di sana. Nah, ini sebetulnya saya senang jika saya kasih pakan modelnya seperti ini. Ada kenikmatan tersendiri teman-teman dalam memelihara ayam. Jadi kita tidak hanya mengejar keuntungan semata. Jadi di dalam proses pemeliharaan itu kita bisa nikmati ya teman-teman. Nah, ini juga ada yang kurang ajar ini, langsung masuk ke sumber utama pakan, tidak mau berusaha berebutan dengan teman-temannya. Nah, ini juga kalau dia sebagai karyawan saya sudah pecat dia, tidak punya etika. Biasanya teman-teman, sebelum ayam saya kasih pakan, saya biasanya cek terlebih dahulu dia punya tembolok. Nah, ternyata temboloknya ini masih banyak. Nah, artinya ayam ini tidak sampai kelaparan sehingga saya beri pakan selanjutnya. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya bobot ayam ini bisa cepat berkembang. Nah, dari sini juga teman-teman kita bisa ketahui mana ayam yang sakit dan ayam yang sehat. Bila mana ada yang tidak menyambut saya ketika saya
datang ke kandang, itu artinya ayam tersebut lagi sakit. Nah, ini beberapa yang saya sudah tandai, sengaja kita tandai di sini tujuannya karena ayam tetangga itu banyak juga ya teman-teman di samping kiri kanan rumah kita. Jadi biasanya mereka keluar sampai di rumah tetangga. Dan juga yang kedua yang saya kasih tanda ini adalah hasil seleksi untuk ayam-ayam yang belum pernah sakit. Oke teman-teman, selanjutnya di sore hari ini untuk air minum biasanya saya ganti itu menggunakan jamu-jamuan. Kedepannya akan kita bahas selanjutnya apa saja kandungan nutrisinya dan bagaimana caranya. Yang jelas jamu-jamuan yang kita bikin di sini hasil riset daripada Bapak Deta Sutrisno. Jadi jamu-jamuan yang di dalamnya super nutrisi. Jadi bukan hanya kunyit, bukan hanya kencur, jahe dan bawang putih, tapi juga banyak bahan-bahan lain yang kita tambahkan sehingga tidak hanya mencegah penyakit tapi juga sebagai super nutrisi untuk ayam-ayam kita. Oke teman-teman, kita lanjut seperti yang sebelumnya saya lakukan. Saya lanjut kasih pakan utamanya, yaitu pakan fermentasi. Wah, kadang saya repot juga teman-teman untuk ngurus, sudah berebutan kayak begini. Sebenarnya ini tidak lapar ya. Ini temboloknya masih full teman-teman, masih banyak. Karena selera makannya tinggi, ini mereka berebutan ya. Oke teman-teman, biasanya di malam hari saya gunakan lampu, dimana salah satu fungsi lampu di sini adalah sebagai perangsang hormon pertumbuhan. Nah, itu banyak dibahas di beberapa jurnal penelitian. Nah, teman-teman, yang termasuk yang saya terapkan saat ini, pemberian pakan di menjelang maghrib, itu ada jurnal penelitian yang sempat saya baca bahwa penyerapan nutrisi pakan yang paling sempurna itu saat malam hari. Saya lupa, nanti kapan-kapan saya bagikan jurnalnya dan saya ulas secara lengkap. Tapi salah satu metode yang saya gunakan sumbernya dari situ ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang bertanya,
eh, pakan ayam yang seperti apa agar bisa panen 70 hari. Karena ayam saya di sini sudah ada yang umur 3 bulan saya kasih makan seperti ini, ada yang 2 bulan, ada yang 5 bulan. Nah, pada umumnya kalau teman-teman ngejar bobot beda dengan untuk sebagai indukan. Untuk ngejar bobot biasanya pakan untuk ngejar biasanya pakan diberikan itu sedikit lebih tinggi proteinnya, dan juga teman-teman harus kandang full intensif dengan metode kandang panggung ya teman-teman. Jadi itu geraknya tidak banyak, jadi pakan yang dikasih itu betul-betul penyerapan nutrisinya ke bobot badannya, tidak habis terbuang dengan ayam yang beraktivitas setiap hari. Jadi di belakang rumah ini kita sampai di sana ya teman-teman, jauh. Biasanya mereka mencari makanan tambahan, dan ini pun juga masih banyak yang belum pulang teman-teman. Ini baru sekitar 70% di sini ya. Oke, mungkin cukup sekian informasi vlog kami pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.